Halo, apa kabar hari ini? Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, masih sistem pernapasan, tapi kali kesempatan ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ada beberapa gangguan yang kita akan bahas di sini dan bagaimana cara menangani atau menanggulanginya secara umum, apa tanda-tandanya, penyebabnya apa. Mari kita lihat secara bersama-sama pembahasan berikut ini. Gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ada beberapa yang kita mau lihat, dan baik kita lihat gangguan-gangguan yang sering kita alami dan akan dibahas dalam pembahasan ini adalah: satu, ada influenza; yang kedua, tonsilitas; yang ketiga, faringitis; yang keempat, pneumonia; yang kelima, tuberkulosis atau biasa disebut TBC; yang keenam adalah asma; dan yang ketujuh, kanker paru-paru. Jadi yang kita akan bicarakan pada pertemuan ini adalah ada 7 gangguan pada sistem pernapasan dan yang sering kita alami. Baik, kita lihat satu persatu dari ketujuh gangguan ini. Yang pertama kita lihat adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Saya kira semua orang pernah mengalami infeksi virus influenza. Jadi gejala umumnya demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek atau bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Cara mencegahnya, ini mencegahnya dalam hal ini sebelum itu menggunakan masker pada saat berkendara, supaya infeksi ini, influenza virus ini tidak menginfeksi. Nah, kalau misalnya sudah terinfeksi, disarankan juga untuk menggunakan masker agar virus ini tidak tersebar kepada orang lain karena dibatasi oleh masker itu. Kemudian gangguan yang kedua yang kita akan lihat setelah ini adalah asma. Merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Jadi saluran pernapasan itu mengalami penyumbatan sehingga proses bernapas itu mengalami gangguan. Nah, alergi yang biasa menyebabkan itu adalah seperti debu, bulu, ataupun rambut. Nah, ada juga yang merupakan kelainan ini diturunkan atau asma ini diturunkan atau ada gennya yang membawa. Jadi bisa diturunkan. Nah, kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Jadi hati-hati yang penderita ini ketika misalnya dari Makassar ke Malino atau dari Makassar ke tempat lain yang suhunya dingin, maka kemungkinan besar untuk kambuh ada karena dipicu oleh suhu yang dingin yang rendah. Nah, zat pemicu atau biasa disebut zat pemicu alergi ini dalam istilahnya biasa disebut dengan alergan. Masuknya alergan ini akan memicu tubuh untuk bagaimana prosesnya ini, kenapa alergan ini bisa menyumbat penyumbatan saluran pernapasan. Ketika alergan ini masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan menghasilkan senyawa kimia yang disebut dengan prostaglandin ya. Prostaglandin ini jenis senyawa kimia dan histamin, dan senyawa ini biasa menyebabkan atau memicu penyempitan saluran pernapasan. Nah, itu sebabnya pada penderita ini kalau dia bernapas dan asmanya kambuh, itu kalau bernapas itu bunyi-bunyi karena memang saluran pernapasannya itu mengalami penyempitan karena pengaruh senyawa prostaglandin dan histamin ini. Itu yang kedua. Yang ketiga kita akan lihat adalah kanker paru-paru. Terjadinya karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan paru-paru. Secara umum, medis mendefinisikan bahwa kanker itu adalah sebenarnya sel yang normal, tetapi pembelahannya tidak normal. Dalam hal ini adalah kalau dibandingkan dengan sel normal, proses pembelahan sel kanker itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan sel biasa atau sel normal. Jadi kanker ini adalah sel yang pembelahan selnya itu cepat, tidak terkendali. Nah, jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh tubuh bahkan jaringan tubuh di sekitar paru-paru.
Makanya biasanya kalau ada operasi kanker itu kadangkala ada yang mengatakan sekian kilogram yang dikeluarkan dari dalam, karena sel tubuh yang terinfeksi itu membelah secara tidak terkendali sehingga jumlahnya atau bobotnya menjadi besar. Gejala yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek dan sakit pada bagian dada. Tentu ini ada gejala umum karena ada penyakit gangguan yang lain pada sistem pernapasan yang memiliki gejala yang sama. Kalau ada gejala-gejala ini, maka ada proses lanjutan lagi untuk memastikan apakah ini kanker paru-paru atau bukan. Tentu gejala-gejala yang diberikan di sini adalah gejala-gejala yang masih bersifat umum, perlu dibuktikan melalui tes lab. Yang keempat adalah tonsilitas. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri pada tonsil. Tonsil ini yang umum dikenal masyarakat adalah amandel. Nah, bagian amandel ini terinfeksi oleh virus dan itu akan mengalami peradangan. Dan jenis virus yang biasa menginfeksi ini virus yang dapat menyebabkan tonsilitas ini ada adenovirus, ada rhinovirus, ada influenza, dan ada coronavirus. Tetapi coronavirus yang ada ini bukan yang coronavirus sekarang, karena coronavirus ini sudah mengalami berapa kali mutasi, perubahan struktur genetik, dan yang sekarang ini menjadi pandemik sangat berbeda dengan coronavirus ini yang menginfeksi dengan tonsil. Nah, golongan bakteri juga menyebabkan tonsilitas yaitu Streptococcus. Jadi ada virus, ada bakteri. Adenovirus, rhinovirus, virus influenza juga bisa menginfeksi tonsil, dan coronavirus, golongan bakteri dari Streptococcus. Nah, ini radang paru-paru, tonsilnya ini membengkak, bukan paru-paru, maaf. Ini kalau dia mengalami infeksi dari baik virus, apakah itu virus tadi atau bakteri Streptococcus, nah ini akan mengalami peradangan dan membengkak dan ukurannya menjadi lebih besar ini tonsilnya. Dan biasanya kalau diperiksa disuruh buka mulut, itu akan kelihatan kalau dia membengkak gejalanya tadi. Itu tonsilitas atau amandel membengkak. Yang kelima, faringitis adalah infeksi pada farinks oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur. Nah, di sini juga farinks ini bisa mengalami infeksi, dan kalau dia mengalami infeksi itu namanya faringitis. Nah, virusnya juga ini sama, ya. Adenovirus, ada rhinovirus, ada coronavirus juga, dan ada octomyxovirus. Ini penyebabnya pada farinks. Jadi hampir sama virus yang ada pada tonsilitas tadi, pada peradangan farinks atau faringitis. Bakterinya Streptococcus, tapi jenisnya Streptococcus juga, yaitu Streptococcus pyogenes. Pyogenes. Nah, ini faringitis, mengalami radang, disebut pneumonia. Pneumonia ini adalah jenis penyakit yang saat ini pada pandemi COVID-19 selalu ditemukan pada penderita atau yang terinfeksi COVID-19 sekarang ini, karena bagian alveolusnya itu mengalami infeksi pada bronkiolus dan alveolus, sehingga pada alveolus itu terisi oleh cairan. Nah, penyebab utamanya sebenarnya pada pneumonia itu adalah bakteri, yaitu Streptococcus pneumonia. Tetapi orang yang terinfeksi pada masa pandemik ini, terinfeksi coronavirus, itu banyak sekali yang sampai kepada pneumonia, atau orang yang pneumonia gampang sekali terinfeksi oleh coronavirus. Nah, pada paru-paru penderita pneumonia ini terdapat cairan yang kental berwarna kuning, dan
Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Apakah itu di paru-paru, letaknya di mana? Biasanya karena ada cairan di dalamnya menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang sehingga akan mengganggu proses pernapasan pada manusia. Nah, kalau kita lihat pneumonia ini cirinya atau gejala yang ditimbulkan demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, terkadang mengalami kesulitan bernapas. Nah, ternyata kan ini ciri-ciri mirip dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Karena memang ada hubungan. Nah, gambarnya kita kan penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan ada beberapa, satu antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar atau biasa disebut bronchodilator. Nah, bronchodilator ini alat supaya saluran pernapasan menjadi lebar. Terapi oksigen biasanya dibantu dengan oksigen, penyedotan cairan di dalam paru-paru. Nah, ini yang biasanya disedot. Jadi di dalam alveolus yang kuning ini cairan ini. Karena infeksi dari pneumonia tadi, ya, bakteri itu tadi, maka ini akan ada cairan dan harus dipompa dari dalam paru-paru penyebab pneumonia. Nah, kalau ini kan sistem respirasi pada tubuh kita ini akan terhalang karena begitu udara masuk ke dalam alveolus ini sistem difusi udara, oksigen dalam hal ini, oksigen ke kapiler darah yang ada pada alveolus itu akan mengalami gangguan sehingga sistem pernapasan kita orang yang penderita itu menjadi terhambat. Itu pneumonia. Yang ketujuh, tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyebabnya adalah bakteri dan nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dulunya merupakan momok, tapi sekarang ini kan sudah ada obat dan bisa ditangani, dan proses penyembuhannya itu bisa dilakukan kalau dilakukan secara rutin dan bertahap dengan lakukan. Gejalanya mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada dan batuk berdarah. Ini ciri-ciri umum yang ada pada tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Saya penderitanya ini proses penyembuhannya, pengobatannya itu lama karena obat yang digunakan itu berkesinambungan minimal 6 bulan kalau ditangani, dan pada anak-anak sudah ada juga vaksinnya. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang gangguan pada sistem pernapasan atau sistem respirasi manusia. Jenis-jenis gangguan yang sering kita alami pada sistem pernapasan, penyebabnya apa, kemudian cara menanggulanginya telah kita bahas secara bersama-sama. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.